Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negara kita yang tercinta, merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita syukuri. Untuk menambah nilai kebaikan pada diri, orang lain, dan lingkungan, kita perlu mengetahui tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan MPR tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya yang beragam serta bernilai strategis. Secara bahasa, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Nusantara berasal dari kata nusa berarti pulau, antara yaitu letak keberadaan antara dua unsur, ialah dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik. Secara istilah, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Tujuan wawasan Nusantara adalah membangun kesadaran nasional yang kuat dan membangun rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki 5 konsep. 1. Konsep ideologi, 2. Konsep politik, 3. Konsep ekonomi, 4. Sosial budaya, dan 5. Konsep pertahanan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi perbedaan di seluruh negara Indonesia. Pemahaman ini mendorong rasa cinta tanah air dan bangsa agar tumbuh semangat membangun kemajuan serta mempertahankan keutuhan negara. Landasan wawasan Nusantara adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara Indonesia. Tujuh asas wawasan Nusantara. 1. Asas kejujuran. 2. Asas solidaritas. 3. Asas kesamaan tujuan. 4. Asas kerjasama. 5. Asas keadilan. 6. Asas kesetiaan. Dan 7. Asas keterpaduan. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh rakyat Indonesia. Secara fungsi, wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu untuk membuat kebijaksanaan dalam kehidupan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara dapat diterapkan dalam berbagai bidang. 1. Bidang pendidikan.
Perlu adanya pengajaran yang konsisten agar terbangun generasi yang menghargai dan mencintai bangsanya. Dua, bidang ekonomi. Potensi setiap daerah dapat dikembangkan dalam menjalin kerjasama sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata. 3. Bidang budaya dan seni. Mengenali budaya dan tradisi serta seni yang bermanfaat dalam pengembangan bangsa. 4. Pertahanan dan keamanan. Mengintegrasikan keberagaman untuk pertahanan dan keamanan bangsa dari ancaman di dalam ataupun dari luar negara Indonesia. Jazakumullah khair.